wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Indah Dwi Putri dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Industri Universitas Esa Unggul, Kampus Harapan Indah, Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit informasi mengenai keterampilan berbicara formal yang ada di Indonesia. Berbicara sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkata, bercakap, berbahasa, mengeluarkan pendapat, serta berunding. Tujuan utama dari berbicara adalah berkomunikasi. Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupannya. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia dalam berkegiatan sehari-hari kita membutuhkan orang lain, baik itu dalam bekerja, bermain, bersekolah, ataupun dalam belajar. Manfaat berbicara yaitu untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain, untuk dapat belajar, karena berbicara itu tidak hanya melalui dengan perkataan, bisa juga melalui dengan tulisan ataupun dengan hal lainnya. Ada dua jenis berbicara, yaitu berbicara formal dan berbicara non-formal. Berbicara formal adalah berbicara yang memiliki aturan-aturan atau kaidah-kaidah kebahasaan yang benar dan berlaku di Indonesia. Contohnya yaitu berbicara kepada orang tua, berbicara kepada dosen ataupun guru, ataupun berbicara ketika melakukan suatu kegiatan yang bersifat formal. Sedangkan berbicara non-formal yaitu berbicara yang tidak terpaku kepada suatu aturan atau kaidah kebahasaan Indonesia. Contohnya itu yang paling mudah itu adalah berbicara dengan teman sebaya atau teman seumuran dengan kita, ataupun ketika kita sedang melakukan suatu kegiatan yang memang bukan bersifat formal. Berbicara formal ataupun berbicara non formal menurut saya itu adalah hal yang wajar untuk dilakukan, asalkan kita sebagai pembicara harus mampu atau harus mengetahui kondisinya. Misalnya pada saat kita sedang melakukan pidato ataupun sedang berada di kegiatan yang bersifat formal, kita menggunakan bahasa-bahasa yang non formal, tentu itu akan dianggap negatif atau akan dipandang negatif oleh orang-orang sekitar kita. Begitupun sebaliknya, jika kita bersama dengan teman seumuran kita menggunakan bahasa yang baku dan formal menurut kaidah kebahasaan, tentunya itu akan dianggap aneh oleh teman sebaya kita. Adapun manfaat lain yang bisa kita peroleh melalui berbicara selain berkomunikasi dengan orang lain tentunya, yaitu membangun atau membangkitkan kepercayaan diri kita. Misalnya pada saat kita sedang melakukan pidato di depan banyak orang, tentunya kita harus menggunakan atau berbicara secara formal. Hal itu membantu kita untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Atau contoh lainnya yaitu dalam pekerjaan. Misalnya kita sedang berbicara dengan atasan kita, sedang berdiskusi dengan atasan kita, sebaiknya kita menggunakan bahasa yang formal. Karena jika kita menggunakan bahasa yang tidak formal, tentunya atasan kita akan berpikir negatif atau menganggap diri kita ini tidak sopan, seperti itu. Mengapa berbicara formal itu sangat penting untuk kita kuasai? Karena dalam kegiatan sehari-hari, contohnya saja dalam hal mencari pekerjaan, bagaimana user atau HRD yakin dengan kita jika cara bicara kita saja tidak meyakinkan, atau seperti menggunakan bahasa yang tidak baku, bahasa-bahasa keseharian sehari-hari yang seharusnya tidak diucapkan pada saat wawancara. Dengan kata lain, dengan berbicara formal dapat membantu kita untuk menemukan atau mencari pekerjaan yang sesuai atau
yang kita inginkan. Selain itu, manfaat yang diperoleh dengan berbicara formal adalah mampu memberikan atau menerima informasi sesuai dengan fakta yang terjadi. Misalnya pada pembawa berita, pembawa acara seperti itu, dia pasti menggunakan bahasa yang formal, yaitu untuk menyampaikan informasinya agar pendengar atau pembacanya itu mampu mengerti maksud dan tujuan dari informasi yang disampaikan. Saya akan membacakan sebuah pidato yang merupakan contoh dari teks formal atau berbicara secara formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua masih dapat berkumpul pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masih dalam kondisi COVID-19 sama seperti tahun sebelumnya. Sudah lebih dari 200 negara di dunia termasuk Indonesia yang ikut terjangkit oleh virus COVID-19. Dan hal ini di Indonesia sendiri sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Sudah banyak pula korban yang berjatuhan karena virus mematikan ini. Tak jarang korban itu adalah kerabat, sahabat, bahkan keluarga kita sendiri. Kita semua mungkin saat ini sudah bosan dengan kondisi seperti sekarang, dengan kata-kata pandemi, virus COVID-19, virus corona. Namun, senantiasa ingat bahwa pandemi COVID-19 ini hanya akan berakhir jika kita mematuhi protokol kesehatan. Jika kita melihat orang-orang sekitar kita tidak patuh kepada protokol kesehatan, tidak menggunakan masker, tidak rajin mencuci tangan, maka kita wajib mengingatkan mereka, jangan takut ataupun jangan sungkan, karena hal ini demi menjaga kesehatan untuk kita semua. Mari kita bayar kepergian para korban dengan menerapkan protokol kesehatan sebaik-baiknya agar pandemi ini segera usai. Kita bisa dan mampu keluar dari pandemi ini selama kita bekerja sama sebaik mungkin, tidak meremehkan dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh 1-2 orang saja, namun kita semua harus mampu bekerja sama agar pandemi COVID-19 ini secepatnya berakhir, khususnya di negara kita ini. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mari kembali bekerja demi kemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi saya bacakan, teman-teman, adalah contoh dari pidato singkat mengenai COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai berbicara formal. Saya harap apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menyadari bahwa betapa pentingnya berbicara formal di kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.